warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan hadir pada Zoom kali ini. Saya akan memoderatori Elga Zakia Alamsyah, yaitu tentang peran industri logistik terhadap keamanan bahan kosmetik kimia farma di Kota Padang. Dengan Elga dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Elga Zakia Alamsyah akan menjelaskan tentang latar belakang peran industri logistik terhadap keamanan bahan kosmetik kimia farma di Kota Padang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS, melalui laporan statistik e-commerce 2020 diketahui bahwa komoditi yang menjadi objek utama pengawasan bahan pengawasan obat dan makanan atau BPOM ialah makanan, minuman, dan kosmetik menempati posisi urutan pertama dari ketiga yang paling sering dijual di platform e-commerce. Selanjutnya, strategi logistik adalah bagian dari proses supply chain management atau SCM yang memiliki beberapa fungsi penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan dan aliran barang, pelayanan, dan informasi hingga sampai dikonsumsi di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Usaha industri kosmetik harus didorong dalam peningkatan daya saing agar dapat terus ditingkatkan potensi pasar dan nilai penjualannya. Strategi operasi tersebut mencakup proses individu dan juga memperhatikan proses pada perubahan total dan bisnis keseluruhan. Selanjutnya, Kimia Farma merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi pertama di Indonesia. Selain memproduksi obat-obatan, perusahaan ini juga memproduksi berbagai kosmetik seperti bedak, sabun pembersih wajah, dan skincare lainnya. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat keamanan industri kosmetik pada perusahaan kimia farma di Kota Padang? Yang kedua, bagaimana sistem logistik pada perusahaan kimia farma di Kota Padang? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menentukan strategi bisnis dari perusahaan kimia farma di Kota Padang. Tujuan yang kedua, untuk menentukan kelayakan keamanan pada bahan kosmetik di perusahaan kimia farma Kota Padang. Selanjutnya, objek penelitian dan subjek penelitian, lokasi serta sumber data, sumber data. Yang pertama, objeknya ada kimia farma di Kota Padang. Selanjutnya, subjek yaitu pihak stakeholder atau karyawan di bidang jasa logistik. Selanjutnya ada lokasi perusahaan pusat kimia farma Kota Padang. Dan sumber datanya adalah data primer. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, ada wawancara atau interview. Dalam penelitian ini, penulis mewawancara langsung terhadap stakeholder atau karyawan di bidang jasa logistik tersebut. Dalam proses wawancara di sini, penulis meminta keterangan melalui dialog secara langsung terhadap stakeholder atau karyawan di bidang jasa logistik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan peran industri logistik terhadap keamanan bahan kosmetik kimia farma di Kota Padang. Selanjutnya, dokumentasi, yaitu mendokumentasi baik pada saat penyediaan jasa pengiriman atau logistik dalam transaksi jual-beli berupa foto. Selanjutnya, ada teknik analisis data. Lanjut ada. Oh iya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama data collection atau pengumpulan data, yaitu pengumpulan dan menelaah seluruh data yang tersedia di berbagai sumber, misal hasil dari wawancara, dokumen terkait foto, dan sebagainya. Yang kedua ada data reduction, yaitu
semua data yang terkumpul dipilih antara yang benar-benar relevan dengan penelitian. Yang ketiga ada data display atau penyajian data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh penulis dengan tidak menutupi kekurangan. Yang ketiga ada conclusion drawing atau penarikan kesimpulan, yaitu setelah menjadi karya ilmiah lalu mencari kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elga yang telah memaparkan materi tentang peran industri logistik terhadap keamanan bahan kosmetik kimia farma di Kota Padang. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab atau kritik oleh rekan-rekan yang ada di Zoom ini. Kepada rekan-rekan dipersilakan. Baiklah, kepada Devila Yunianti dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya kepada Elga Zakia Hamsyah, yaitu apa alasan Anda memilih kimia farma sebagai objek penelitian Anda? Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Devila Yunianti. Untuk penanya selanjutnya yaitu kepada Ella Familia Putri. Kepada Ella Familia Putri dipersilakan. Baiklah, saya izin bertanya. Pertanyaan saya yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait produk kosmetik tanpa komposisi bahan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ella yang telah bertanya. Baiklah, saya akan serahkan jawab. Baiklah, saya akan kembalikan kepada Elga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman tersebut. Kepada Elga dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Devila. Apa alasan Anda mengambil objek kimia farma untuk produk kosmetik? Karena mungkin banyak dari masyarakat seperti yang kita ketahui bahwa kimia farma hanya menjual obatan saja atau alat medis, dan tidak banyak dari masyarakat mengetahui bahwa kimia farma telah menjual berbagai kosmetik juga yang sudah dijamin dengan kandungan dan bahannya yang terjamin aman. Karena seperti diketahui kimia farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Saudari Devila. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Saudari Ella, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait produk kosmetik tanpa komposisi bahan. Karena perlindungan terhadap konsumen terkait penjualan produk kosmetik tanpa konsumsi bahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai suatu barang umum. Masih saja ada pelaku usaha yang menjual produk kosmetik tanpa komposisi bahan. Apabila konsumen merasa dirugikan akibat tidak jelasnya informasi yang didapat, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi dan pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab. Hanya itu yang bisa saya jawab terhadap pertanyaan dari Saudari Hela. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian dari pertanyaan tadi, maka berakhir pula presentasi pada saat ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.